Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladha Islami. Saya mahasiswa Biologi Medik Fakultas Biologi Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah mikologi saya dengan tema Aspergillus sp. Yang saya akan bahas terkait Aspergillus sp, yaitu terdapat Aspergillus niger, Fumigatus, Flavus, dan Nidulan. Fungi atau jamur merupakan salah satu kingdom yang dibedakan atas khamir, kapang, dan cendawan. Nah, beberapa jenis jamur dapat dikonsumsi atau bermanfaat bagi manusia, namun beberapa juga dapat merugikan dan menyebabkan suatu penyakit bagi manusia. Nah, kita ketahui jamur ini kan makhluk hidup yang kosmopolitan yang tumbuh di mana saja dekat dengan kehidupan manusia, baik di udara, tanah, air, pakaian, dan tubuh manusia sendiri. Nah, untuk salah satu jamur yang sering ditemukan dan bersifat merugikan adalah Aspergillus sp. Aspergillus sp adalah suatu jamur yang termasuk dalam kelas Ascomycetes yang dapat ditemukan di mana-mana. Untuk Aspergillus ini merupakan organisme yang eukariotik. Nah, Aspergillus merupakan jamur dengan jenis kapang yang juga merupakan kontaminan umum pada berbagai substrat di daerah tropis maupun subtropis. Nah, Aspergillus ini merupakan spesies yang telah menyebar luas karena spora jamur ini mudah disebarkan oleh angin dan merupakan jamur yang mampu hidup pada medium dengan derajat keasaman dan kandungan gula yang tinggi. Untuk Aspergillus ini memiliki klasifikasi kingdom fungi, divisi Amastigomycota, untuk kelas Detromycetes, ordo Moniliales, famili Moniliaceae, genus Aspergillus, dan spesies Aspergillus sp. Nah, Aspergillus sp ini dianggap patogen karena dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernafasan, radang granulomatosis pada selaput lendir, mata, telinga, kulit, mendingan, dan lain-lain. Nah, Aspergillus ini bersifat patogen karena dapat menyebabkan penyakit aspergillosis, yang merupakan infeksi oportunistik paling sering terjadi pada paru-paru. Sesuai dengan jurnal yang ditulis oleh Senja tahun 2020 disebutkan bahwa jenis mikosis paru yang sering dilaporkan untuk aspergillosis yaitu 95% disebabkan oleh Aspergillus fumigatus. Nah, sesuai dengan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Siagian tahun 2016, identifikasi yang dilakukan dari apusan permukaan AC di ruang kelas mahasiswa S1 FK USU didapatkan beberapa jenis jamur. Nah, salah satu hasil terbesar peringkat 2 yaitu Aspergillosis sp dengan persentase 15%. Selain itu, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gandhi tahun 2019 dengan jumlah sampel 15 sampel yang terdiri dari udara, sayuran, dan makanan, didapatkan hasil 9 sampel positif yang ditemukan Aspergillus fumigatus dan 6 sampel yang negatif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa jenis dari Aspergillus yang dapat menyebabkan aspergillosis. Untuk yang pertama yaitu Aspergillus niger. Aspergillus niger ini Aspergillus yang bermetabolisme akan menghasilkan enzim A-amilase dan glikoamilase yang berperan mengurai pati menjadi glukosa, dengan kata lain gula sederhana. Nah, setelah menjadi gula terus difermentasi menjadi etanol. Nah, untuk Aspergillus niger ini dapat tumbuh optimum pada suhu 35-37 derajat Celcius dengan suhu minimum 6-8 derajat Celcius dan suhu maksimum 45-47 derajat Celcius. Untuk ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis, untuk koloni dari Aspergillus niger ini terdiri dari dasar putih atau kuning yang diliputi oleh lapisan padat berwarna coklat gelap hingga hitam yang memiliki diameter koloni 65-75 mm. Nah, untuk mikroskopisnya bisa dilihat Aspergillus niger ini terdiri dari Conidia, Pterigma, vesikel, conidiofor, dengan conidiofor berdinding halus, hialin atau berubah gelap menuju vesikel. Untuk conidia berbentuk globus sampai subglobus. Nah, untuk Aspergillus niger ini disebut juga sebagai jamur hitam pada buah dan sayuran tertentu seperti anggur, bawang merah, kacang tanah, dan lainnya. Untuk selanjutnya, Aspergillus fumigatus merupakan mikroorganisme saprofit yang banyak tersebar di alam melalui udara dan dalam bentuk spora. Untuk Aspergillus fumigatus ini biasanya ditemukan di tanah dan bahan organik seperti tumbukan kompos dan memainkan peran penting dalam siklus karbon dan nitrogen. Untuk Aspergillus fumigatus ini, ciri-ciri makroskopisnya koloni berwarna hijau tua
dengan bentuk koloni granular dan kompak. Di sini juga bisa dilihat gambarnya. Untuk terkait ciri-ciri mikroskopisnya, memiliki rantai oval kecil konidia yang melekat pada ujung satu atau dua baris sterigma yang teratur melingkar pada permukaan ujung conidiophore yang disebut vesikel. Di sini kita bisa lihat bagian dari conidia, sterigmanya, vesikel, dan conidiophore. Selanjutnya untuk Aspergillus flavus merupakan jamur yang bersifat unik karena merupakan jamur yang termotoleran sehingga dapat bertahan hidup pada suhu yang tidak dapat dilakukan oleh jamur lain. Untuk Aspergillus flavus ini akan memproduksi metabolit sekunder berupa sterimatositin, asam siklopiazonik, aflatoksin, dan lain-lain. Nah, untuk Aspergillus flavus ini memiliki suhu pertumbuhan minimum yaitu 12 derajat Celcius dan suhu pertumbuhan maksimum 48 derajat Celcius. Flavus ini kita bisa lihat ciri-ciri makroskopisnya dikenal sebagai cetakan beludru, warna koloni kuning sampai hijau atau coklat dengan kekuningan hingga coklat merah. Nah, untuk ciri-ciri mikroskopisnya juga terdiri dari conidia, sterigma, vesikel, conidiophore, dengan kepala conidia biasanya memancar berdiameter 300 sampai 400 mikrometer, kemudian membelah untuk membentuk kolom yang longgar yang berbentuk globosa atau subglobosa. Aspergillus nidulan merupakan salah satu dari banyak spesies jamur yang digunakan untuk berbagai macam penelitian, baik rekombinasi, perbaikan DNA, mutasi, kontraksi sel, dan lain-lain. Nah, untuk Aspergillus nidulan ini merupakan jamur yang bersifat homotalitik, yaitu mampu membuahi sendiri dan membentuk tubuh buah tanpa adanya pasangan kawin. Untuk ciri-ciri makroskopis, Aspergillus nidulan ini koloninya pada Potatodextros berwarna hijau gelap dengan oranye sampai kuning. Selanjutnya untuk ciri-ciri mikroskopisnya bisa dilihat dari gambar, kepala conidia adalah kolom. Untuk conidiophore berwarna coklat pendek dan berinding halus. Untuk vesikel bersifat hemispherical, kecil dengan metula dan pialides terjadi pada bagian atas. Nah, untuk Aspergillus ini kan berkembang biak dengan pembentukan hifa atau tunas yang menghasilkan conidiospora pembentuk spora. Nah, spora ini dapat tersebar bebas di udara terbuka sehingga memungkinkan inhalasinya tidak dapat dihindarkan oleh manusia dan berkemungkinan besar masuk melalui saluran pernafasan ke dalam paru-paru manusia. Untuk reproduksi Aspergillus sp secara aseksual dengan tipe Conidiospora yang merupakan spora yang terbentuk di ujung atau sisi suatu hifa. Sedangkan untuk secara seksualnya menggunakan spora Ascomycetes yang reproduksi seksualnya melibatkan kantong atau ascus, tempat terjadinya karyogami dan meiosis yang menghasilkan ascospora. Baik, selanjutnya akan membahas tentang manfaat dari Aspergillus sp. Sebelumnya kan kita ngebahas kalau Aspergillus sp itu bisa menyebabkan suatu penyakit aspergillosis. Nah, sebenarnya ada juga manfaat dari Aspergillus sp, yaitu dia merupakan salah satu dari sekian banyak jamur yang banyak dimanfaatkan dari berbagai penelitian seperti bioteknologi, industri, pendidikan. Nah, seperti kayak pembuatan tape dari Aspergillus venti, menghasilkan aflatoksin seperti Aspergillus flavus, membentuk asam nitrat seperti Aspergillus niger, dan lain-lain. Jadi, banyak juga manfaat yang dapat kita ambil dari Aspergillus sp ini. Baik, setelah pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa jamur merupakan makhluk hidup kosmopolitan yang tumbuh di mana saja dekat dengan kehidupan manusia. Nah, untuk Aspergillus ini kenapa dianggap patogen? Karena ternyata dapat menyebabkan suatu penyakit saluran pernafasan yang disebut dengan aspergillosis. Nah, untuk agen penyakit dari aspergillosis ini ternyata banyak. Bisa dari Aspergillus fumigatus, flavus, niger, dan Aspergillus nigulan. Nah, serta dari materi yang sebelumnya dapat kita lihat ternyata bahwa setiap Aspergillus sp ini memiliki karakteristik mikroskopis dan makroskopis yang berbeda sehingga kita bisa tahu perbedaan satu sama lain yang memiliki ciri kekhususan dari setiap Aspergillus. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.